Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, Halwa, Rausan yang sangat Papa sayangi, mari kita mulai pengajian kita, Kitab Wasoya Al-Aba lil Abna. Hari ini kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-6. Ad-darsus sadisu utawi pelajaran kang kaping 6 iku fi adabi thalabil ilmi. Bab kang jelasake tentang tata kramane wong pluru ilmu as-sarifi kang mulya. Anak-anakku, kita masuk pada pembahasan tentang adab mencari ilmu. Sebelum Papa jelaskan kita masuk pada pembahasan tentang adab mencari ilmu, perlu Papa sampaikan tentang kemuliaan dari ilmu dan harapan Papa terhadap anak-anak Papa. Sepanjang perjalanan hidup Papa melihat dari bacaan-bacaan Papa, dari apa yang Papa lihat, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Sahabat Abu Bakar pernah menasihati cucunya, mengirimkan surat. Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi. Sungguh-sungguhlah kamu mencari ilmu. Fa innaka idaftaqarta kana malan." Karena apa? Karena kalau suatu hari kamu berada dalam kondisi yang miskin, maka ilmu pengetahuan menjadi harta yang sangat berharga pada dirimu. Dan kita melihat banyak orang-orang yang mulia karena ilmunya. Kita melihat banyak di zaman dahulu orang-orang budak. Jadi ada zaman dahulu budak itu setengah manusia. Itu dimuliakan oleh Allah karena dia kemudian masyhur menjadi orang yang alim. Bahkan raja harus berebut untuk mendekati orang alim. Wa idastaghinta, kalau engkau berada dalam kondisi punya. Wa idastaghinta, kalau dirimu berada dalam kelebihan, kalau kamu berharta, kalau kamu itu orang-orang yang mampu, maka kana jamalan. Kalau engkau berada dalam kondisi orang yang berada, maka ilmu itu akan memperindah dirimu. Tidak ada jalan, tidak ada masa terbaik di dalam hidup ini, apalagi di usia kalian anak-anakku, kecuali menggunakan waktu untuk mencari ilmu yang sebaik-baiknya. Anak-anakku, sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Ini penting sekali Papa sampaikan. Man salaka thoriqan, sapa wonge ngambah dalan, di mana di dalamnya itu engkau sedang berusaha untuk mencari ilmu. Yaltamis fi ilman,
sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Saat engkau sedang melangkah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan dirimu semakin mendekat di surganya. Jadi jalan yang paling mudah menuju surga adalah saat-saat engkau mencari ilmu. Bahkan siapapun yang meninggal dalam kondisi mencari ilmu, dia posisinya meninggal dalam kondisi syahid. Di dalam hadis yang lain dikatakan, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge kok Gusti Allah ngarepke wong kuwi dadi apik, maka Allah pertama yang dilakukan kepada orang itu adalah yufaqihu fiddin, memintarkan, membuat dia pintar menguasai ilmu agama. Jadi betapa berharganya itu. Bapak ingat ada seorang ulama besar, namanya Said Ramadan El-Buti. Dia menulis buku tentang ayahnya, kenangan tentang ayahnya. Hal yang betul-betul menghuncam dalam jiwa Said Ramadan El-Buti yang membuat hari ini menjadi ulama besar itu adalah sebuah nasihat yang berharga yang disampaikan ayahnya kepada Ramadan El-Buti. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, tiada yang aku inginkan kepadamu kecuali melihatmu semakin dekat kepada Allah. Seandainya sarana yang mendekat kepada Allah itu adalah menjadikanmu seorang pedagang, maka pasti dari awal aku ingin jadikan kamu sebagai seorang pedagang. Seandainya pintu untuk mendekat kepada Allah itu adalah kamu menjadi raja, maka saya akan mati-matian untuk menjadikanmu menjadi raja. Tapi aku tahu jalan yang paling tepat untuk menjadikanmu dekat kepada Allah adalah melalui ilmu pengetahuan. Maka hari ini aku ingin engkau sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan seperti itu pula anakku, harapan papa terhadapmu. Kalau Halwa dan Rausan melihat keluarga papa, keluarga padik-padikmu, pakpik-pakpikmu, simbahmu, kakekmu, semuanya adalah orang yang begitu serius dalam menempuh ilmu pengetahuan. Dulu kakekmu, Simbah Sairozi, zaman kecil dia rela meskipun dia tidak punya uang untuk mondok, pulang harus naik kelapa. Sampai tetangga-tetangganya itu orang-orang yang tua-tua cerita kepada papa tentang kakekmu. Dulu kakekmu waktu kecil sangat bersemangat mondok. Bahkan ketika buyutnya itu sudah menyerah, tidak memungkinkan untuk membayar itu. Kakek rela setiap pulang naik kelapa sendiri. Nanti kelapa dijual sama tetangga-tetangga, digunakan untuk sanggup mencari ilmu. Kakekmu, Simbah Sairozi, bahkan dulu mendidik kami putra-putranya, papa juga pakde-pakdemu juga paman-pamanmu semua, sampai mengatakan begini, saya tidak papa, ayah, bapak tidak ada urusan. Seperti apapun kehidupanmu di mata manusia, tapi bapak ingin menyelesaikan satu tanggung jawab di hadapan Allah. Kewajiban untuk mendidikmu, mengantarmu mengetahui tentang ilmu agama Allah. Dan tidak ada pesantren yang lebih dipercaya kecuali pesantren Yai Muslih, karena tempat gurunya bapak. Maka papa, juga pakde-pakde, palik-palik, semuanya dikirimkan ke pondok pesantren yang sama. Karena apa? Bahkan ketika semua orang banyak yang mencibir, arep diopo? Wong kok ngeluruh oleh ilmu agama. Semua orang di desa tempat papa dulu lebih banyak berpikir bagaimana memastikan kesejahteraan anak-anak mereka di dunia ini. Dan dalam tanda petik agak mempertanyakan bagaimana masa depan orang yang hanya belajar kitab.
Tetapi kakekmu sangat yakin tentang itu, sampai kemudian Allah membuktikan kebenaran, keyakinan dari kakekmu. Halwa lihat bagaimana skenario Allah mendesain padimu Habibur Rahman El-Syirazi yang sangat sampai saat ini dimudahkan dalam seluruh kehidupan dunia dan dimasyhurkan. Dan semoga juga diridhoi oleh Allah ilmu-ilmunya. Halwa bisa melihat bagaimana padimu Munif, bagaimana papa sendiri yang tidak begitu susah dalam menjalani hidup karena menempuh jalan ilmu. Anak-anakku, sebelum papa bahas tentang adab, maka berkali-kali papa sampaikan betapa penting kita mencari ilmu, karena kalau Allah menghendaki kita baik, pasti Allah itu memintarkan kita memudahkan ke jalan ilmu. Dan papa berharap bahwa anak-anak papa adalah orang-orang yang begitu tekun dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, aqbil ala thalabil ilmi, ngadepno sira ing atase golek ilmu bijiddin wan nasyatin. Bijiddin kelawan sungguh-sungguh temenan, wan nasatin lan trengginas, juga serius. Tidak ada sesuatu yang bisa didapat dengan leha-leha. Ibarat seorang pemburu, tidak mungkin dia tidur, hewan buruannya datang sendiri. Dalam mencari ilmu dibutuhkan kesungguhan yang sangat serius. Dan papa nasihatkan supaya anak-anak papa, mumpung masih muda, seriuslah dalam mencari ilmu. Pepatah mengatakan, orang yang mencari ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Batu itu keras, waktu ngukir natahnya itu susah. Tapi begitu ukiran itu udah jadi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ukiran itu masih tampak jelas dan tidak berubah. Tapi mencari ilmu di waktu tua seperti engkau menulis di atas pasir. Nulisnya gampang, set, langsung tulisan, bikin tulisan dewa. Kena banyu sidik, wis hilang tulisannya. Di usia papa hari ini, papa rasakan bahwa apa yang papa sungguh-sungguh di waktu kecil itu ternyata sampai tua tidak lupa. Tapi ketika papa sudah serius di tua ini, papa hatamkan 1 buku, 2 buku, 100, mungkin lebih dari 1000 buku. Tapi setiap kali papa baca, hilang buku itu, papa baca, hilang itu. Ulama-ulama dulu ada namanya Hasan Al-Banna mengatakan begini, orang yang tidak menguasai matan, maka dia tidak punya jurus. Orang mencari ilmu itu harus menguasai, menghafal banyak matan-matan. Jadi banyak kitab-kitab kecil yang betul-betul dikuasai, dihafalkan luar kepala. Seperti seorang pendekar, kalau kau menguasai banyak buku, nanti kalau ada masalah apa besar itu, jurusnya itu keluar dengan sendiri. Banyak alternatif, seperti pedangmu itu banyak. Waktu, wahris, lan temeno sira ala waktika ing atase waktu kira ayat haba ing zentoh ilang minhu sanging waktika opo syai'in suwi-wiji la tangfa'u fihi kang ora manfaati fi ing dalem waktika bimas alatin kelawan masalah tastafidu kang awe faedah sira ing masalah. Jadi anak-anakku, pengarang kitab ini Waso yang memberikan nasihat kita, pentingnya anak-anakku menggunakan waktu. Waktu masa mudamu itu seperti permata. Waktu itu berjalan. Apa yang sudah kau lewati, sekuat dayamu kau tidak akan bisa mengulang. Maka kesempatan mudamu, kesempatan ketika kau dalam usia yang sangat cerdas itu, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Papa sangat berharap satu persatu fondasi keilmuan ada 3. Ilmu yang patut Anda kuasai, halwa. Ada 3 keilmuan yang patut halwa betul-betul kuasai di situ. Untuk menjadi modalmu kelak. Selesaikanlah fondasimu baca Al-Quran itu yang benar.
pondasimu. Tidak ada sesuatu yang indah kecuali sesuatu itu yang berasal dari Maha yang paling indah. Tidak ada sesuatu yang paling berharga kecuali sesuatu itu berasal yang paling berharga. Ada orang ngasih kita beli pulpen harganya 5.000. Kita beli tas harganya misalnya 500.000. Lalu kita dapat pulpen dari presiden, lebih mahal mana? Padahal pulpennya cuma 5.000. Lebih mahal pulpennya karena itu berasal dari orang yang mulia, itu presiden. Seperti itu pula hakikatnya ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan yang paling mahal tentu adalah berasal dari Allah. Dan kalam Allah, Al-Quran, itu yang berharga. Dulu Halwa Papa minta di Semarang 1 tahun belajar ilmu yang sungguh-sungguh Al-Quran. Yang kedua, selesaikanlah ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Separuh dari agama ini itu adalah bahasa Arab. Karena hujah agama ini diturunkan di bangsa Arab. Ilmu-ilmu agama ini dari bahasa Arab. Dan itu menjadi pintu pengetahuan menuju agama. Kuasai bahasa Arab. Kalau Halwa sekolah nanti SD mengelak tidak mau belajar bahasa Arab, nanti MTS akan ketemu lagi, dipaksa untuk belajar lagi. Kalau mengelak aliyah kayak apa ini, begitu mengelak kuliah itu S1, S2 nanti ketemu lagi bahasa Arab, S3 nanti ketemu bahasa Arab. Seperti itu adalah kunci untuk mendapatkan akhirat. Kuasai juga bahasa Inggris, karena itu kunci menghadapi duniamu ini. Anak-anakku, ini yang pertama yang Papa sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih seputar tentang adab mencari ilmu. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, mugi menjangan dadek ke kulo, anak-anak kulo, murid-murid kulo min ahlil ilmi wa ahlil khair, menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Wala taj'alna min ahli syarri wa tuhyan. Jangan sampai anak-anakku, murid-muridku dan diriku menjadi orang yang ahli dalam melakukan keburukan dan ahli berlaku laju. Demikian, afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.